Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rosyid, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Fatah Palembang dengan NIM 25104186632. Pada hari ini, Selasa, tanggal 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Sri Mulyo kelas 5 dengan tema Zakat Fitrah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Berarti semuanya hari ini siap untuk mengikuti pelajaran. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo, Mbak. Mari kita berdoa bersama. Doa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak akan absen kehadirannya. Pertama, Ahmad Fajar Ubaid hadir. Ahmad Nur Rafiq hadir. Alfira Khairunisa hadir. Anissa Zahra hadir. Ya, baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu Bapak memohon kepada semuanya untuk menyanyikan lagu nasional, ya. Kita menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri, supaya kita ini semuanya memiliki cinta terhadap negara kita. Oke? Nah, semuanya Bapak mohon untuk berdiri. Ayo, berdiri ya. Nah. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, hari ini kita belajar fikih. Temanya yaitu zakat fitrah. Baik, anak-anak, Bapak ingin bertanya, ya, berkaitan dengan zakat fitrah. Pernahkah kalian semuanya melihat
Orang tua kita membawa beras disetor ke masjid. Pernah. Wah, pada saat kapan itu? Ayo. Hah? Puasa Ramadan. Ya. Jadi orang tua itu membawa beras disetor ke masjid itu pada waktu bulan Ramadan ya? Ya. Atau apa? Sebelum Lebaran ya? Ya. Terus Bapak ingin bertanya terkait tentang zakat fitrah tadi. Itu dikasihkan ya, diberikan ke semua orang atau ada syarat-syarat tertentu yang wajib diberikan zakat fitrah itu? Ada yang tertentu? Enggak semua orang? Baik, kayaknya seru juga ini ya. Kita bahas urusan ini tentang zakat fitrah ini lebih detailnya lagi. Nanti kita simak video kita ya. Kita pelajari dulu apakah tentang pertanyaan Bapak tadi ada di dalam video tersebut atau tidak. Nanti kita akan pelajari secara lebih detail lagi. Nah, sebelum kita memutar video ya, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini tentang zakat fitrah ya. Bapak minta tolong yang pertama dibaca oleh Mas Alif. Mas. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan hukum zakat fitrah dengan tepat. Ya. Yang kedua, Peserta didik mampu merinci syarat wajib zakat fitrah dengan tepat. Mampu merinci syarat wajib zakat fitrah. Yang ketiga, Peserta didik mampu mengenai golongan yang berhak menerima zakat fitrah mustahil melalui masalah. zakat fitrah yang akan kita bahas ini memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, agar semuanya ini paham tentang pengertian dan hukum zakat fitrah ya. Pengertiannya nanti apa zakat fitrah itu, hukumnya itu apa wajib, apa sunnah, lalu syarat wajibnya ya. Setelah ini nanti Bapak akan putarkan videonya supaya lebih dalam lagi kita memahami tentang zakat fitrah. Baik, ayo kita simak yuk bareng-bareng yuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini semoga tetap sehat, selalu bersama. Hari ini nanti kita akan baca memasuki kelas 1 tentang zakat fitrah. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tentang zakat fitrah. Dan kita sudah melakukan zakat fitrah. Nah, apa pengertian zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wujudnya adalah dalam pokok untuk menyucikan diri. Nah, itu tujuan zakat fitrah. Tujuan dari zakat fitrah yaitu nomor 1, membersihkan diri kita dari dosa, dan yang kedua adalah membantu orang yang sangat membutuhkan. Anak-anak, apa yang untuk zakat fitrah itu dan berapa besarnya zakat fitrah yang kita berikan? Nah, zakat fitrah ini dibayarkan dalam bentuk makanan pokok yang biasa dimakan sehari-hari. Kalau kita orang Indonesia, makanan pokok kita adalah beras. Dan setiap jiwa atau orang bisa zakat fitrah adalah suatu
Indonesia atau 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Nah, dari pemaparan video tadi itu sudah dijelaskan tentang pengertiannya, terus dijelaskan tentang syarat wajibnya, dijelaskan tentang apapun yang ada dalam komponen zakat fitrah yang berhak, ya, yang berhak mendapatkan. Terus tadi besarannya sudah ada, ya. Kira-kira ada yang masih belum paham? Ya, belum paham. Oke. Kayaknya memang kalau misalkan kita belajar lewat video itu terlalu cepat ya. Nah, kita bahas lagi lebih detailnya. Bapak akan jelaskan, ya. Kita ulas kembali pengertian zakat fitrah. Nah, tadi kan sudah disampaikan di dalam video, ya. Tapi kelihatannya lebih pendek, lebih cepat. Jadi zakat fitrah, ingat ya, zakat fitrah ini hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib. Baik itu laki-laki, perempuan, orang tua, dewasa, bahkan yang masih kecil, bayi baru lahir itu wajib hukumnya untuk zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini hanya khusus di bulan Ramadan, ya. Waktunya tadi kan sudah dibahas. Waktunya tadi mulai dari awal bulan Ramadan sampai apa? Setelah sholat Idul Fitri sebelum terbenam. Misal, ini misal ini ya. Misal ada orang meninggal. Ini terkait waktu pengeluaran zakat fitrah. Ada orang meninggal, itu meninggalnya siang hari sebelum hari raya, sebelum malam hari raya, siang harinya itu tidak wajib membayar zakat karena tidak menemui awal malam Idul Fitri. Jadi kalau misalkan dia itu meninggalnya pas malam takbir, malam Idul Fitri, Allahu Akbar begitu, kok tiba-tiba meninggal, diambil ruhnya oleh Allah. Kalau dia meninggalnya pas malam itu juga wajib membayar zakat fitrah, ya. Wajib membayar zakat fitrah, dan yang membayarkan ahli warisnya. Ini besaran zakat fitrahnya, 1 sok ukurannya itu. Jadi 1 sok itu kalau dihitung liter itu 3, liter. Nih, golongan penerima zakat ada 8. Ada 8. Pertama, fakir, miskin, hamil, garim, gila, ibnu sabil. Nah, ibnu sabil ini itu seperti musafir. Ini ibnu sabil. Ibnu itu artinya anak, sabil itu jalan, berarti dia musafir, anak jalan yang kehabisan ongkos. Dia mau pulang dari Jawa ke Sumatera, kehabisan ongkos, wajib diberi zakat fitrah. Rikob, ini budak yang ingin sekali atau pengen banget memerdekakan diri, ini rikob, ya. Ini amil. Amil ini anak-anak, dia itu yang mengelola zakat, ya. Amil itu yang mengelola zakat. Bisa dipahami, Mas? Bisa. Bisa?
Bisa. Ya. Oke. Dah, cukup. Bagian ini cukup. Insya Allah kayaknya semuanya itu paham sekali. Semuanya paham. Luar biasa sekali. Baik. Karena semuanya sudah paham, Bapak ingin memberikan tes. Ya, tes. Ada permasalahan. Bapak ingin memberikan sebuah permasalahan. Nanti bagaimana jawabannya dan bagaimana solusinya. Ya, kita buat kelompok aja. Kita buat kelompok berapa ini? 3. Tapi sebelum kelompok itu dibuat, adakah yang mau bertanya? Mana yang belum paham? Ada? Enggak. Paham semuanya? Paham. Tidak ada yang mau bertanya? Enggak. Oke, kalau begitu kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, ini untuk di bagian sini bagian kelompok 1 ya. Nah, kita pakai nama kelompok aja, kelompok 1 gitu aja ya. Ini kelompok 2. Lalu di sini di kelompok 3. Lalu di situ ada pertanyaan. Dilihat dulu pertanyaannya, Nah, ada berapa pertanyaan di situ? Ada 3 pertanyaan untuk menjawab satu masalah. Oke? Ini didiskusikan dengan kelompoknya. Nanti jawabannya nanti yang tepat ditulis. Di situ ada bagian lembar jawabannya. Oke? Ya. Mulai dikerjakan. Jangan lupa berdoa, ucapkan bismillah sebelum mengerjakan. Yuk, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan di sini tadi kelompok 2. Nah, tulis kelompok 2. Lalu anggotanya ditulis nama-namanya. Ayo Mas, Mbak. Ayo Mbak. Gimana? Nah, anggota kelompok ditulis namanya. Ya, di sini ditulis namanya. Yuk, ketuanya. Yang pertama ketua dulu, baru anggotanya. Soalnya kan di sini. Nah, di sini ini dibaca dulu permasalahannya. Sama dengan yang di papan tulis itu, sama. Tapi kan lebih enak kalau didiskusikan begini daripada melihat terus di papan tulis. Nah, nggak bisa berdiskusi nanti. Oke, nah, bisa? Oke, yuk. Nanti juga akan Bapak bantu nanti. Di mana letak kekurangannya? Sudah? Luar biasa. Berarti ini sudah siap ini untuk mempresentasikan hasilnya ini. Sudah? Ya, sekarang Bapak mohon untuk mempresentasikan hasilnya. Hasil dari masalah tadi yang didiskusikan, ya. Ayo kelompok 1 perwakilan. Oh ya Mbak, ayo. Agak geser situ gak apa-apa, nanti sulap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kami. Ya. 1. Tentukan apakah Pak Hasan wajib membayar zakat fitrah berdasarkan kondisi pada malam Idul Fitri, sertakan alasan yang tepat. Jawaban: iya, Pak Hasan wajib zakat karena memiliki kelebihan makanan pada malam Idul Fitri. Apakah ada yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kasih semangatnya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya. 2. Siapa saja warga di desa makmur yang berhak menerima zakat fitrah? Jelaskan alasannya. Jawaban: anak yatim karena bagi seorang lansia, guru harian karena miskin, musafir karena ibnu sabil. Apakah ada yang mau bertanya? Ayo, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi. Iya. Jelaskan cara penyaluran zakat fitrah agar tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Islam. Jawab: zakat fitrah diserahkan kepada amil. Terus, ada yang mau bertanya? Sudah? Nggak ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apresiasinya. Ya, luar biasa semuanya. Terima kasih atas kinerja semuanya. Permasalahannya ini tadi sudah ditemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada permasalahan ini. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, warga Desa Makmur bersiap melaksanakan zakat fitrah. Karena tadi di syarat wajib itu ada kelebihan, berarti Pak Hasan wajib zakat. Iya. Nah, tadi sudah dijawab masing-masing kelompok. Jawabannya luar biasa semuanya. Tapi Bapak amati, Bapak lihat tadi, kadang itu yang ada yang fokus sendiri, ada yang nggak bantu temannya, nah ada yang ya tidak kerja tim. Namanya juga diskusi, itu harusnya kerja sama supaya hasilnya baik dan tepat. Ya, untuk selanjutnya, kalau misalkan kita diskusi, bantulah teman. Oke? Nah, jangan biarkan temannya susah sendiri. Oke? Nah, Bapak rasa cukup bagian ini? Sudah paham? Jadi kita ke latihan selanjutnya. Tetapi posisinya latihan ini tidak kelompok lagi. Nah, ini latihan sendiri. Bapak bagikan soalnya ya. Nah, ya Mas, ini untuk menguji. Cukup? Boleh dikerjakan. Jangan lupa baca bismillah. Ya, silakan kerjakan. Sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, dikumpulkan ke depan. Ayo. Boleh, Pak. Yang satu sini, Pak. Nah.
Baik. Kita menyimpulkan seluruhnya dari awal sampai saat ini, ya. Bapak rasa sudah paham semuanya. Kita kembali mengulas agar lebih paham tentang zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim. Zakat fitrah ini itu waktu penyalurannya mulai dari bulan Ramadan awal sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jadi zakat fitrah ini bisa bentuk makanan pokok. Kalau di tempat kita ini beras, bisa dengan uang yang nilainya sama dengan makanan pokok pada saat itu. Tadi berapa tadi ukuran besarannya? 2,5 kilo atau 2,5 kilo, 3,5 liter. Itu ukuran besarannya, ya. Bapak rasa cukup? Semuanya sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Hah? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Alhamdulillah. Untuk selanjutnya masih berkaitan tentang zakat fitrah, tapi kita tidak masuk kategori ini karena ini kan sudah paham. Jadi lanjutannya niatnya, ya, niat zakat fitrah. Bapak rasa cukup untuk hari ini? Terima kasih. Kita akhiri materi hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi awal kita belajar pakai doa. Akhir belajar lebih baiknya juga kita doa. Kita berdoa dengan meminta keridhaan Allah, ya. Mari berdoa bersama-sama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Terima kasih untuk semuanya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.